Kita ditolak, Pak RT bertindak. Sebuah novel karya Seharian Kemari yang ditulis tahun 1994. Setelah orang tuanya meninggal, Ishak dan Fitria hidup yang sederhana di kampung Sirongo. Setelah tamat SMA, Ishak bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah adiknya Fitria yang duduk di kelas 2 SMA. Ishak juga beternak ayam di belakang rumah mereka. Harta orang tua mereka seperti kebun kelapa, pala, dan cengkeh dikuasai paman mereka. Ishak tak bisa berbuat apa-apa. Adalah Asni teman sekolah Fitria. Wajahnya cantik jelita sehingga menjadi rebutan pemuda kampung. Ishak juga menaruh hati pada bunga kampung Sirongo itu. Tetapi Asni adalah anak orang terkaya di kampung, membuat Ishak tak berani mendekatinya. Anwar, anak juragan rempah yang juga berpengaruh di kampung, seakan mematok Asni adalah kekasihnya. Siapapun yang berani dekat akan dihajar oleh anak buahnya. Ishak tak sengaja bertemu dengan Asni di sudut kampung. Hal itu membuat Anwar marah. Pada malam harinya, Ishak diminta datang ke gedung sekolah. Ternyata dia sudah ditunggu anak buah Anwar. Ishak dihajar habis-habisan. Di saat terdesak, ada sesosok misterius membantu dan membuat anak buah Anwar itu lari terbirit-birit. Hari itu, semua pemuda dan pemudi bergotong royong di masjid. Anwar yang sombong hanya duduk-duduk. Ishak yang sedang mengecat tembok masjid tak sengaja menumpahkan cat dan mengenai kepala Anwar. Pertengkaran tak bisa dielakkan. Beruntung Pak RT datang dan melerai. Ishak memutuskan pulang ke rumah. Emosi Anwar yang masih meledak-ledak akhirnya ditumpahkan ke Asni. Anwar hendak memukul tetapi tangannya ditahan oleh Fitria. Keadaan jadi kacau sehingga kerja bakti hari itu jadi bubar. Menjelang sebulan Ramadan, anak-anak muda kampung Sirongo menghelat kegiatan berbalas pantun. Pesta pantun digelar di tikungan cinta. Pada saat undian pasangan, panitia sengaja menetapkan Ishak dan Asni berpasangan. Hal itu membuat geram Anwar. Melihat Ishak dan Asni duduk bercengkrama, Anwar meminta anak buahnya untuk melempar Ishak dengan telur busuk. Pada saat bersamaan, Pak Kades datang dan duduk bersama mereka. Anak buah Anwar secara membabi buta melemparkan telur busuk. Sialnya, lemparan itu mengenai Pak Kades. Pesta pantun jadi kacau. Ishak mengantarkan Asni pulang. Keduanya berjalan susuri setapak kampung. Sesampai di depan rumah Asni, Pak Sardi yang melihat anaknya pulang larut langsung melabrak Ishak. Ishak yang dihina dan dicaci Pak Sardi menjadi goyah. Dia teringat kedua orang tuanya. Beban pikiran membuat Ishak goyah dan jatuh tak sadarkan diri. Fitria berlari memanggil dokter di perumahan puskesmas. Kedatangan dokter Agus dan istrinya menguak misteri foto keluarga dalam ruang tamu tersebut. Sepulang dari puskesmas, Ishak melihat Asni tengah memetik buah kopi di perkebunan mereka. Ishak mendekati Asni. Bunga kampung itu takut bukan main. Asni takut dilihat para pekerja dan melaporkan ke bapaknya. Kebun kopi jadi saksi, cinta bersemi dan mengelopak harum di hati kedua remaja itu. Ishak kembali ke rumah dengan wajah semringah. Dokter Agus dan Pak RT sudah menunggu. Ishak kemudian tahu bila selama ini membelanya, mengatur pertemuan dengan Asni di kebun kopi, dan mendamaikan amarah Pak Sardi adalah Pak RT. Tak sampai di situ, Pak RT juga membantu menguak misteri bila Dokter Agus adalah kakak Ishak yang dikabarkan meninggal bersama orang tua pada kecelakaan beberapa puluh tahun lalu.